Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menggunakan OMM, servis manual dan partbook. Di sini kita akan mengetahui cara perawatan berkala suatu sepeda motor Vario 125. Ya, simak baik-baik materinya ya. Dengan menggunakan media online ini pada mata pelajaran TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Materi kita kali ini adalah menerapkan cara penggunaan OMM atau Operation Maintenance Manual, Service Manual, dan Partbook atau Part Katalog sesuai peruntukannya. Para siswa, pernahkah kalian membaca buku panduan servis atau servis manual kendaraan bermotor? Apakah buku panduan servis atau servis manual itu? Para siswa, buku panduan servis atau servis manual merupakan salah satu buku petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaannya adalah perawatan ataupun perbaikan, yang disusun secara sistematis dan runtut. Dalam bidang otomotif yang kompleks, urutan dan sistematika pekerjaan dituntut untuk selalu benar. Apabila sistematika pekerjaan tidak dipatuhi, maka akan dapat menghabiskan waktu atau bahkan mengakibatkan kerusakan. Selain servis manual, atau yang lebih kita kenal dengan istilah BPR, buku pedoman reparasi pada bengkel teknik sepeda motor, masih ada dua jenis buku atau lebih tepatnya dokumen yang sering digunakan di dalam bidang otomotif, yaitu yang pertama, OMM, singkatan dari Operation Maintenance Manual, dan Partbook atau Part Katalog. Ketiga dokumen tersebut menjadi pedoman penting saat menangani kendaraan bermotor, seperti proses perawatan dan perbaikan. Nah, seperti apa sih OMM? Seperti apa sih manual book atau part katalog? Inilah cover depan atau sampul depan dari masing-masing buku pedoman tersebut. Yang paling kiri adalah OMM atau Operation Maintenance Manual. Kemudian yang ada di tengah adalah manual book atau lebih kita kenal dengan istilah BPR, yakni singkatan dari buku pedoman reparasi. Kemudian yang ketiga adalah part katalog. Nah, ketiga dokumen ini yaitu Operation Maintenance Manual atau OMM, manual book atau BPR, dan part book merupakan petunjuk tertulis bagi pemilik kendaraan dan mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu OMM atau Operation Manual Maintenance. Dalam OMM termuat jadwal perawatan rutin seperti tiap berapa kilometer penggantian oli dilakukan dan prosedurnya. Selanjutnya dalam dokumen ini hanya disajikan tata cara perawatan dan tidak mencakup tata cara perbaikan kendaraan. Ingat, sekali lagi bahwa dokumen ini hanya berisi bagaimana cara melakukan perawatan, dan perawatannya pun para siswa sekalian adalah perawatan-perawatan yang sifatnya ringan. Isi OMM dapat dipraktikkan dengan mudah oleh pemilik kendaraan karena hanya merupakan pekerjaan perawatan. OMM dapat diberikan ke pemilik kendaraan dalam bentuk buku pedoman pemilik kendaraan atau owner manual sebagai pedoman untuk melakukan perawatan. Jadi kalau siswa sekalian membeli sepeda motor dari suatu dealer, biasanya kan dikasih sebuah buku, satu set kunci, kemudian ada hadiah jaket mungkin atau helm. Nah, buku inilah yang kita kenal dengan istilah OMM. Sekali lagi Pak Guru jelaskan, isi OMM ini adalah berisi tentang perawatan-perawatan ringan yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan atau pemilik sepeda motor. Kemudian, selain memuat jadwal dan tata cara perawatan rutin atau berkala, dalam OMM juga memuat bagaimana cara menggunakan kendaraan dengan benar. Cara menggunakan ini meliputi pengenalan fitur-fitur yang ada pada kendaraan dan bagaimana cara mengoperasikannya. OMM juga memuat hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan supaya kendaraan dapat digunakan dengan benar. Jadi di samping isinya berkaitan tentang perawatan rutin, buku OMM ini juga berisi tentang bagaimana cara menggunakan sepeda motor itu dengan baik. Misalnya bagaimana cara memanaskan sepeda motor,
bagaimana cara menggunakan lampu lighting, klakson, dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, servis manual. Para siswa yang berbahagia, servis manual berfungsi sebagai pedoman saat melakukan perbaikan kendaraan, khususnya perbaikan berat dan membutuhkan keterampilan khusus yang biasa dilakukan oleh mekanik. Jadi para siswa, kalau OMM tadi lebih banyak digunakan oleh pemilik kendaraan, maka manual book atau BPR ini akan lebih banyak digunakan oleh mekanik di bengkel-bengkel ahas. Selanjutnya siswa yang berbahagia, mekanik wajib berpedoman pada servis manual meskipun dia telah berpengalaman. Hal ini untuk mengantisipasi faktor lupa saat bekerja. Dokumen ini sangat bermanfaat saat perbaikan karena di dalamnya disajikan lengkap mengenai langkah-langkah pembongkaran, bagaimana cara melakukan pemeriksaan, bagaimana cara melakukan pengukuran, pemasangan kembali, bahkan diagnosis suatu permasalahan. Selain itu, dalam servis manual dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar komponen yang dijadikan topik pembahasan. Servis manual juga dikenal dengan istilah buku pedoman reparasi seperti yang Bapak ungkapkan sejak awal, atau manual book dan sebagainya. Para siswa yang cerdas, bila kita bandingkan dengan OMM, maka cakupan isi servis manual lebih lengkap. Kenapa servis manual lebih lengkap? Hal itu karena peruntukannya yang berbeda, di mana OMM atau Operation Maintenance Manual diberikan kepada pemilik kendaraan, sedangkan servis manual digunakan oleh mekanik untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor atau sepeda motor di bengkel-bengkel ahas. Pada beberapa servis manual juga terdapat jadwal perawatan berkala dan prosedur pelaksanaannya. Di samping itu, servis manual menyediakan semua informasi kendaraan secara lengkap. Informasi tersebut diantaranya spesifikasi kendaraan, ukuran penyetelan, gambar-gambar komponen, lokasi komponen, serta prosedur diagnosis kerusakan kendaraan dan lain-lain. Lengkapnya informasi dalam servis manual menjadikannya panduan yang paling baik digunakan mekanik saat bekerja. Selanjutnya adalah part katalog. Part book bila diterjemahkan bebas berarti katalog suku cadang atau spare part. Berisi daftar suku cadang yang terdapat pada sebuah sepeda motor. Sebagai contoh, jika suatu kendaraan tersusun dari 10.457 suku cadang, maka semuanya itu akan termuat di dalam part book atau part katalog ini. Part book sangat berguna saat ingin membeli suku cadang pengganti. Mekanik dan penjual mungkin memiliki persepsi yang berbeda untuk satu jenis suku cadang, terutama dari istilah nama ya. Ada yang menyebut shaker, ada yang menyebut piston, ada yang menyebut torak, atau istilah-istilah yang berbeda antara mekanik dengan penjual spare part. Nah, disinilah part book atau part katalog menjembatani dalam tanda kutip keduanya sehingga mekanik tidak salah saat membeli suku cadang. Oke, ini adalah contoh isi dari part katalog. Kemudian di dalam part book terdapat nomor kode spare part, nama spare part, serta gambar dan lokasi tiap suku cadang pada kendaraan bermotor atau sepeda motor. BSM, demikianlah materi kita yang berkaitan dengan UMM, servis manual atau BPR, dan part katalog. Selamat belajar, terima kasih, dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.